Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Triwinarni, NIM 2041050200071. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari video dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMII selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dan materinya yaitu tentang tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian OJK sendiri yaitu sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Jadi OJK ini didirikan oleh lembaga, di mana lembaga ini secara resmi didirikan oleh negara dalam pelaksanaan diatur oleh undang-undang, sehingga dalam pelaksanaan jelas dan teratur. Dalam pengawasan otoritas jasa keuangan ini diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Asas-asas otoritas jasa keuangan. Yang pertama, asas independensi. Artinya bahwa OJK itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Mereka bekerja secara profesional tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, bahwa OJK ini bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Artinya baik itu pihak penyelenggara keuangan syariah atau nasabah itu yang dipentingkan, jadi tidak hanya pihak-pihak tertentu. Yang keempat yaitu asas keterbukaan. OJK secara terbuka, apa tugas-tugas mereka, apa wewenang mereka, publik diberitahu secara terbuka. Dalam pelaksanaan dan pengawasan, pihak-pihak boleh mengakses selama sifatnya bukan rahasia negara dan rahasia perusahaan. Yang kelima yaitu asas profesionalisme. Jadi, orang-orang yang terlibat di OJK ini adalah orang-orang yang mempunyai potensi yang tinggi dan mereka bekerja secara objektif dan penuh dengan tanggung jawab. Yang keenam yaitu asas integritas. Orang-orang yang mempunyai jabatan di OJK adalah orang-orang yang jujur, taat terhadap peraturan, dan penuh dengan tanggung jawab. Yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas. Artinya, apa yang mereka lakukan terencana dengan baik, terlaksana dengan baik, terdokumentasi dengan baik, sehingga jika dimintai pertanggungjawaban, mereka mempunyai data yang cukup. Tugas OJK: 1. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. 2. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga pembangunan keuangan lainnya. Wewenang OJK sendiri ada 10, yaitu 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. 2. Membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. 3. Membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. 4. Mengatur tentang tata cara penetapan pengelola status di lembaga jasa keuangan. 5. Mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. 6. Membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. 7. Membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. 8. OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindak lain terhadap lembaga jasa keuangan. 9. Memberikan sanksi administratif
kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan 10, OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian tanggapan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.